Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana, sehat semuanya? Oke, terima kasih kalian udah sehat, bisa menjaga. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat belajar dalam bidang studi olahraga. Kemudian sebelum itu Bapak sebelum absen mau bertanya dulu, apakah kalian udah sarapan semuanya? Udah semuanya, terima kasih. Karena ini kalau yang belum sarapan, Bapak tidak akan bisa melanjutkan kegiatan belajar olahraga karena syaratnya adalah harus sarapan dulu. Terima kasih kalau udah sarapan semuanya. Kemudian kalian sebelum olahraga kita berdoa dulu, karena tentu kita lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merunduk sejenak. Kalian pimpin oleh KM-nya, silakan untuk berdoa. Silakan. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, terima kasih. Udah berdoa. Selanjutnya kalian siapa yang tidak hadir? Karena di absen ini terlalu banyak. Sekarang mau bertanya aja kepada KM-nya yang tidak bisa hadir sekarang berapa orang? Hadir semua? Hadir semua. Terima kasih. Terima kasih kalau hadir semuanya. Kita sebelum lanjut ke materi ya, kita membahas dulu materi apa yang sekarang kalian belajar, mau diajarkan. Mari kita pertemuan minggu ini untuk bidang studi olahraga, yaitu tentang konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Seperti apa? Mari kita, apa konsep pemeliharaan diri? Kalian tahu anak-anak bagaimana cara menjaga kondisi kalian di rumah, ya, pemeliharaan supaya tidak tertular oleh penyakit yang menular. Kemudian penyakit itu ada yang tidak menular. Coba kalian yang tahu apa penyakit yang menular, kemudian apa penyakit yang tidak menular. Nanti lebih detailnya Bapak terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini akan membahas mengenai konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu 1. Dapat menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Lalu, dapat mempraktikkan cara pemeliharaan diri dari penyakit menular dan tidak menular. Pembahasan yang pertama itu mengenai penyakit menular. Anak-anak tahu nggak apa penyakit menular itu? Penyakit menular merupakan gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur atau parasit yang disebabkan oleh agen biologi. Keberadaan bakteri,
virus, jamur, atau parasit itu ada di dalam atau di permukaan tubuh, sehingga dapat menyebabkan infeksi. Macam-macam penyakit menular. Terdapat macam-macam penyakit menular. Yang pertama itu penyakit menular secara langsung. Lalu yang kedua itu penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Anak-anak tahu nggak apa perbedaan dari penyakit menular langsung dan penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit? Penyakit menular langsung merupakan penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya melalui sentuhan atau melalui udara saat bersin dan batuk. Lalu penyakit menular vektor dan binatang penyakit pembawa penyakit adalah penyakit menular vektor merupakan penyakit yang ditularkan melalui serangga, contohnya seperti nyamuk. Dan selain nyamuk, terdapat juga binatang pembawa penyakit seperti burung, anjing, dan tikus. Adapun daftar penyakit menular melalui langsung. Yang pertama itu difteri. Merupakan infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Lalu ada tetanus. Merupakan kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Lalu yang ketiga itu polio. Merupakan penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Lalu yang keempat itu ada campak. Merupakan munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh akibat infeksi virus. Lalu yang kelima itu ada tifoid, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri di usus halus. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri Salmonella yang terdapat pada tinja atau kotoran binatang yang menginfeksi manusia melalui makanan yang terkontaminasi. Lalu yang keenam itu ada kolera, merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Lalu yang ketujuh itu ada rubella. Infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada kulit. Meskipun sama-sama menyebabkan ruam kemerahan pada kulit, tetapi rubella berbeda dengan campak. Lalu yang ketujuh ada influenza. Merupakan infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Lalu yang ke-9 ada meningitis, merupakan peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikendali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Lalu yang ke-10 itu tuberkulosis yang dikenal juga dengan TB, merupakan penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis, yaitu TBC. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin.
Lalu yang ke-11 itu ada hepatitis, merupakan peradangan pada hati atau liver. Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Lalu yang ke-12 itu infeksi saluran pernapasan. Infeksi yang biasa menyerang setiap bagian saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan bisa disebabkan oleh bakteri atau virus. Penyakit menular melalui vektor dan hewan pembawa penyakit. Yang pertama, malaria. Penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Lalu ada DBD atau demam berdarah, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Lalu ada yang ketiga itu chikungunya, merupakan infeksi virus yang ditandai dengan serangan demam dan nyeri sendi secara mendadak. Lalu yang keempat itu ada rabies. Rabies ditularkan oleh anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Lalu yang kelima itu ada pes, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit pinjal atau sejenis serangga yang terpapar bakteri Y. pestis. Lalu yang keenam itu toksoplasma, yaitu infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa atau organisme bersel satu. Lalu yang ketujuh itu ada leptospirosis, yaitu leptospirosis dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Penyakit infeksi bakteri ini banyak terjadi di daerah yang terkena banjir. Lalu yang ke-8 itu flu burung atau avian influenza yang disebabkan oleh infeksi virus tipe A yang berasal dari burung. Anak-anak, tahu nggak sih bagaimana cara kita mencegah penyakit menular? Yang pertama itu, kita harus rajin mencuci tangan. Lalu, yang kedua itu, kita harus makan makanan yang bergizi. Yang ketiga itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu yang keempat itu, membersihkan rumah. Yang kelima itu, kita harus rajin berolahraga atau beraktivitas fisik. Lalu yang keenam itu, kita harus menjaga jarak. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Halo, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Indah Siti Azizah. Kalian bisa panggil Ibu Indah. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman Ibu sebelumnya, yaitu tentang penyakit menular. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang penyakit yang tidak menular. Apa saja sih yang termasuk penyakit yang tidak menular? Yaitu salah satunya ada penyakit asma. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu penyakit asma. Barangkali ada yang belum tahu, penyakit asma merupakan reaksi berlebih saluran pernapasan karena debu, asap, makanan,
penyakit asma ini apa sih? Ya. Yang pertama, hindari orang yang sering batuk. Ketika ada seseorang yang sering batuk, mengalami batuk, kita angka baiknya harus menghindari orang tersebut. Nah, untuk yang kedua, yaitu hindari penyebab lain dari asma seperti asap, debu, virus, udara dingin, dan makanan yang merangsang alergi, dan penyebab-penyebab lainnya yang dapat menyebabkan penyakit asma tersebut kambuh. Yang kedua, yaitu penyakit epilepsi. Apa sih itu penyakit epilepsi? Penyakit epilepsi ini disebut dengan penyakit anyar. Yang belum tahu apa sih anyar atau epilepsi, penyakit anyar ini yaitu kejang secara tiba-tiba yang tidak didahului dengan demam, dan juga penyakit ini terjadi karena adanya kelainan pada otak atau infeksi pada otak. Nah, penyakit epilepsi ini tidak menular dan juga bukan penyakit turunan dan juga guna-guna. Nah, penyebab atau kenapa sih bisa terjadi penyakit epilepsi ini? Yang pertama, karena seseorang berada di atas tangga, di dekat api, di dekat kaca, di jalan raya, di kolam renang, atau tempat-tempat lainnya yang dapat membahayakan orang tersebut. Nah, bagaimana sih penanganan pada penyakit epilepsi ini? Yang pertama, baringkan orang tersebut dengan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, dan juga berada pada sirkulasi udara yang cukup. Nah, yang kedua, lepaskan kacamata, jaket, sabuk, sepatu agar tidak membuat orang tersebut merasa panas dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersihkan rongga mulut orang tersebut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang dapat membuat orang tersebut tersedak. Yang keempat yaitu tunggu orang tersebut sampai sadar, dan itu tunggu sampai benar-benar sadar. Dan yang selanjutnya, jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar, karena bisa saja tersedak. Yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar tidak tergigit. Oke anak-anak, penyakit yang tidak menular yang ketiga, yang mana ini termasuk yang ibu jelaskan, penyakit yang terakhir, yaitu diabetes mellitus tipe 1. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu penyakit diabetes mellitus tipe 1? Nah, kalau ada yang belum tahu, penyakit ini disebut juga dengan kencing manis. Nah, apa sih itu penyakit kencing manis? Penyakit kencing manis yaitu penyakit akan kurangnya atau tidak adanya hormon insulin pada diri seseorang. Nah, jikalau seseorang itu kurang akan hormon insulin